Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah. Jadi ketika saya tanya kepada antum, apa motivasi terbesarnya sampai saat ini masih tetap belajar membaca kitab kuning? Apa yang membuat antum tidak menyerah sampai detik ini, sampai sekarang tidak menyerah? Walau belajar kitab kuning itu terlihat susah, terlihat sulit, padahal tidak sesulit itu gitu ya. Apa yang membuat antum tekun sampai saat ini belajar baca kitab kuning, tidak berhenti-berhenti berinteraksi dengan kitab kuning, kitab-kitab kuning yang banyak itu ya. Coba stop dulu video ini dan pikirkan. Ya, pikirkan, saya berikan waktu beberapa menit ke depan untuk berhenti menonton sejenak dan tulislah pikiran-pikiran ya, pikiran-pikiran antum, kira-kira apa yang memotivasi antum tidak berhenti belajar baca kitab kuning. Karena ini sangat-sangat penting ya. Karena motivasi itu sangat penting sekali dan karena motivasi itulah yang sampai detik ini saya dan antum mungkin ya tetap suka dan tekun belajar baca kitab kuning. Tapi kalau saya sendiri ya, waktu itu kenapa tidak jenuh, tidak bosan, dan tidak menyerah belajar baca kitab kuning, itu karena saya suka kitab tasawuf. Ya, kitab tasawuf. Saya sudah tentukan dan berniat untuk menghatamkan satu kitab tasawuf. Nah, jika belum selesai menghatamkan kitab tasawuf dengan membaca sendiri, maka saya tidak berhenti. Artinya belum mahir, saya belum mahir gitu kalau belum bisa baca kitab kuning dengan sendiri gitu ya. Karena itu ini adalah salah satu motivasi saya sampai saat ini tidak berhenti belajar baca kitab kuning, tidak berhenti mengkaji kitab kuning. Karena bagi saya, kitab tasawuf itu isinya sangat mempengaruhi perilaku serta bisa menjaga hati dan membersihkan jiwa dari penyakit hati. Itu ya. Jadi salah satu yang membuat suka kitab ini, pertama itu siyaqul kalam serta gramatikal shorof banyak digunakan di dalam kitab tasawuf ini ya. Sehingga kaidah-kaidah yang saya pelajari dari Nahwu Shorof itu seringkali terasah dan semakin kuat pemahamannya tentang ilmu alat, ilmu Nahwu dan ilmu Shorof. Karena di sana itu banyak dipakai gitu ya. Oleh karenanya di kelas praktek baca kitab kuning, kelas intermediate, itu saya menggunakan kitab tasawuf, kitab Minhajul Abidin. Silakan antum bergabung melalui link WhatsApp di bawah ini dan tanyakan apakah kelas intermediate masih buka. Karena beda ya praktek interaktif dengan dari video gitu ya. Menurut saya praktek baca kitab kuning menggunakan kitab tasawuf itu tidak sama, berbeda ya dengan praktek membaca kitab kuning menggunakan kitab fikih pada umumnya ya. Teman-teman yang ada membuat juga kelas-kelas lain itu. Nah, pada beberapa bagian kitab fikih itu gramatikalnya itu lebih mudah daripada kitab tasawuf, gitu ya. Gampangnya ketika kita praktek baca kitab kuning menggunakan kitab Fathul Qorib, takrib ya, misalkan, itu lebih mudah, gramatikalnya itu lebih mudah dan tidak jelimet kemana-mana daripada menggunakan kitab tasawuf dalam hal praktek baca kitab kuning. Seperti itu, ya ikhwah. Di kelas saya itu tidak hanya praktek baca kitab kuning, tetapi juga sambil menyelami isi dari kitab kuning, ya, sambil menyelami ya, sehingga tidak hanya terasa secara gramatikalnya, nahwu sorofnya itu ya, ketika praktek baca kitab kuning, tidak, tetapi juga bertambah keimanannya, terutama itu ya yang kita cari di dunia. Berubah perilakunya, akhlaknya. Semua kan dari hati ya. Berubah mindsetnya, cara berpikirnya. Sehingga harapannya selesai kelas intermediate itu
menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bertambah baik suluknya, bertambah baik akhlaknya. Berikut di bawah ini saya tampilkan ya, penggalan dari teks kitab tasawuf yang dijadikan praktek di dalam kelas intermediate. Sekian dulu untuk materi kali ini, video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.